Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semua berpuasa sebagaimana diwajibkan oleh orang-orang sebelum kamu. Jadi ayat ini bisa kita pahami bahwa ternyata kewajiban berpuasa bukan dibebankan hanya kepada umat Nabi Muhammad SAW saja, tetapi ternyata umat-umat sebelumnya pun juga terkena kewajiban untuk berpuasa. Meskipun praktek berpuasanya berbeda dengan praktek puasa yang dilakukan oleh umat Nabiullah Muhammad SAW. Ayat ini turun pada tahun kedua setelah Nabi hijrah ke kota Madinah. Sebelum Nabi hijrah, belum ada kewajiban puasa Ramadan. Nabi melakukan puasa adalah puasa Asyura. Baru kewajiban puasa Ramadan turun pada bulan Sya'ban. Sebelum masuk bulan Ramadan, yaitu tahun kedua Hijriah, turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, kemudian pada fase awal kewajiban berpuasa Ramadan ini masih dalam kerangka takhir. Takhir itu artinya orang masih bisa memilih antara puasa atau tidak puasa, tetapi dengan catatan membayar fidyah. Sehingga kadang-kadang satu keluarga ada yang puasa, ada yang tidak puasa, tetapi membayar fidyah. Kemudian puasa di awal-awal Islam juga masih memberatkan bagi umat Islam, karena puasanya dimulai sejak malam hari sampai dengan maghrib. Sehingga ketika sudah masuk waktu Isya, orang sudah tidak boleh lagi menggauli istrinya, orang sudah tidak boleh lagi makan sampai dengan waktu maghrib. Begitu juga apabila setelah maghrib orang sudah terlanjur tertidur, maka konsekuensinya juga harus menahan diri mulai tertidur sampai maghrib yang akan datang. Sehingga waktu itu banyak sahabat-sahabat yang merasa keberatan, bahkan termasuk yang pernah saya dengar adalah Sayyidina Umar pun juga merasa keberatan. Bahkan ada satu cerita yang saya baca di dalam kitab tafsir itu, bahwa dulu ada seorang sahabat yang kebetulan dia memiliki pekerja keras. Suatu saat ketika pulang ke rumah di waktu sore hari mau berbuka puasa, ternyata dia tidak mendapati makanan di rumahnya. Kemudian istrinya keluar mencarikan makan. Istrinya kembali ke rumah, ternyata suaminya sudah tertidur. Karena sudah tertidur, maka konsekuensinya dia harus menahan diri, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh menggauli istrinya sampai maghrib hari esok. Itu pun dilakukan. Ternyata baru mendapat setengah hari, ternyata suaminya tidak kuat, jatuh pingsan. Kemudian mengadu kepada Rasulullah SAW. Kemudian turun ayat yang menyatakan bahwa puasa itu ya mulai minal khaitil aswadi itu minal fajr itu, mulai dari subuh sampai dengan waktu maghrib. Begitu juga turun ayat wa in syahida minkum syahra falyasun, yang dulu puasa itu sifatnya takhir kemudian menjadi wajib. Itulah sekelumit tentang sedikit sejarah diwajibkannya puasa. Jadi puasa turun secara gradual, perintah puasa turun secara bertahap. Pertama dari memilih antara berpuasa atau membayar fidyah. Kemudian awal-awal puasa juga puasa terlalu lama, malam hari tidak boleh menggauli istrinya. Kemudian turun ayat lagi, puasa menjadi wajib kepada siapa saja, tidak ada pilihan lagi. Dan kemudian puasa hanya diwajibkan mulai subuh sampai waktu maghrib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.